Halo pemirsa setia Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden, dan semoga Anda tetap sehat dimanapun Anda berada. Mulai video ini dan seterusnya, Fresh Garden akan fokus membagi video tentang kajian jadam dan semua hal tentang jadam. Dalam video kali ini, Fresh Garden akan membagi video kajian jadam tentang NPK, juga penggunaan NPK organik dan bagaimana kita bisa memperoleh NPK organik dengan gratis di alam. Fresh Garden akan menerjemahkan kajian jadam tentang NPK di suatu seminar lewat narator suara Fresh Garden sendiri. Silahkan terus ikuti video kami sampai selesai. Halo, nama saya Yong Sangcho. Saya adalah pendiri Jadam Metode Bercocok Tanam Super Murah. Seminar ini diadakan karena banyak petani yang bingung dengan banyaknya informasi yang beredar di luar sana tentang pupuk dalam pertanian. Masalah yang paling membingungkan bagi para petani ini adalah teori yang mengatakan bahwa pupuk ada bermacam-macam, tergantung kebutuhan dan usia tanaman. Pertanian menjadi sulit dan rumit karena para petani diajari untuk memberi pupuk dengan unsur-unsur terpisah pada fase-fase yang berbeda. Misalnya, berapa jumlah nitrogen untuk pertumbuhan vegetatif, berapa jumlah dan dari mana dapat kalsium untuk akar, berapa fosfat yang dibutuhkan untuk pembuahan, berapa kalsiumnya, magnesiumnya, boronnya, pupuk massa generatif apa, pupuk massa vegetatif apa, dan begitu seterusnya. Pupuk untuk memperbesar buah ada sendiri, pupuk untuk memperkuat akar ada sendiri, pupuk untuk membuat daun semakin hijau ada sendiri. Ada beragam macam pupuk yang membuat petani pusing tujuh keliling. Apalagi bila rumus pemupukan itu menggunakan apa yang kita kenal ini sebagai dengan NPK. Rumus NPK membingungkan petani, karena untuk masing-masing fase tanaman, kebutuhan NPK yang kita terapkan berbeda-beda. Belum lagi unsur-unsur yang lain, misalnya kalium atau unsur-unsur mikro lainnya yang ditambahkan. Teori ini sudah lama kita dengar, dan kita sudah banyak yang mempraktekannya. Tetapi nyatanya kita belum sepenuhnya bisa menemukan metode yang sempurna untuk mengaplikasikannya. Jadi di sini saya ingin bertanya, kenapa menanam menjadi sedemikian sulit seperti ini? Sejak kapan kita mempersulit diri seperti ini dan untuk apa? Apakah nenek moyang kita juga bertani seperti ini? Tahukah Anda, di alam tidak ada yang memupuk tanaman dengan menggunakan NPK seperti ini. Karena itu, menurut saya ini adalah teknologi yang dibuat oleh pabrik pupuk untuk bisa memasarkan produk mereka dan membuat petani sangat tergantung. Metode ini juga membenarkan penggunaan bahan-bahan kimia pada tanaman kita. Saya harus akui bahwa kimia memang meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian kita. Panennya yang sangat bisa meningkat, tetapi hanya untuk periode yang singkat saja. Teknologi ini didominasi oleh korporasi yang memonopoli pupuk kimia di seluruh dunia. Dan penggunaan pupuk kimia yang berkelanjutan sebenarnya justru merusak alam kita, mencemari tanah dan air kita, dan juga mengganggu kehidupan mikroba di dalam tanah kita. Saya menyaksikan sendiri efek buruk pupuk kimia dan kerusakan yang ditimbulkannya dengan mata dan kepala saya sendiri ketika berkeliling dunia. Sudah banyak sekali hasil penelitian yang membuktikan hal ini, dan ini bukan klaim sekenanya. Percaya atau tidak, ada banyak lahan luas yang telah terkontaminasi oleh pupuk kimia telah ditinggalkan karena tidak bisa digunakan lagi. Sayangnya, tetap banyak petani yang merasa ragu, tanamannya bisa tumbuh subur, panen yang melimpah, bila tanpa menggunakan pupuk kimia ini. Padahal, ini sama sekali tidak benar. Tahukah Anda, setiap tahunnya lahan jadam kami menghasilkan 60 jenis panenan yang subur dan melimpah tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Ini adalah upaya kami untuk membuktikan bahwa kita bisa bertani tanpa pupuk kimia sedikit pun. Kami menanam 14 varietas tomat, beberapa varietas cabai di lahan terbuka. Semuanya tanamannya besar dan tinggi, dengan buah yang banyak. Meskipun kami sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi Anda mungkin sekarang bertanya-tanya, bagaimana caranya saya menyeimbangkan kebutuhan tanaman, ukuran P dan K dan kalsium yang tampaknya rumit tadi?
Saya akan ajarkan caranya. Belajarlah dari alam, alamlah guru kita. Cara kita bercocok tanam haruslah tidak menyimpang dari cara alam menghasilkan tumbuhan. Jangan memperumit pikiran Anda sendiri dengan kebanyakan membaca buku atau menonton YouTube. Semua tumbuhan di muka bumi mengambil sendiri nutrisi yang mereka butuhkan dari dalam tanah menggunakan akar mereka. Mereka memilih sendiri apa yang mereka butuhkan. Setelah nutrisi tadi masuk ke dalam tubuh tanaman, lalu diubah menjadi buah dan daun. Dedaunan tua luruh ke tanah, lalu diurai mikroba, dan menjadi nutrisi yang masuk ke dalam tanah lagi. Lalu ini diserap akar dan masuk ke dalam tubuh tanaman lagi. Siklus ini berulang berkali-kali sepanjang kehidupan tanaman tersebut. Setelah bertahun-tahun seperti ini, akhirnya nutrisi yang dibutuhkan tanaman terseleksi di dalam tanah. Tanaman tidak memerlukan tambahan pupuk dari luar untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisinya. Dengan cara inilah alam menyediakan semua NPK dan kalsium untuk tanaman mereka tanpa bantuan pupuk dari luar oleh manusia. Dan setelah bertahun-tahun disuplai nutrisi sendiri seperti ini, tanaman mendapatkan semua nutrisi mereka dengan baik dan seimbang dengan lengkap. Bisa tumbuh optimal dengan maksimal, karena itu pohon bisa hidup sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Dan tidak akan mati kecuali dia diserang penyakit, atau ada perang, atau ditebang manusia, atau mungkin juga karena kebakaran. Pohon ini semua berusia di atas 5.000 tahun. Bagaimana mereka mendapatkan nutrisi yang seimbang? Jawabannya sederhana. Tanyakan saja pada alam bagaimana cara kerjanya. Alam menyediakan sendiri kompos yang dibutuhkan oleh tanaman untuk memenuhi nutrisinya dari pohon-pohon yang berusia lebih lama. Dengan cara mengobservasi alam seperti ini, kita bisa belajar cara alam bercocok tanam. Dan silahkan dicatat, tidak ada rotasi tanaman di alam. Di hutan tidak ada yang mengganti jenis tanaman setiap tahunnya. Tahun ini pohon jati, tahun depan pohon pinus, tahun depannya lagi pohon sengon. Tidak ada yang melakukan rotasi tanaman seperti itu di alam. Semua sisa tanaman baik batangnya, daunnya maupun buahnya jatuh kembali ke tanah. Dan ini menghasilkan nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan NPK kimia yang dibuat manusia. Dengan cara ini, rotasi tidak diperlukan. Bahkan semakin banyak Anda letakkan sisa tanaman di atas lahan, semakin bagus hasilnya untuk lahan tersebut. Semakin subur tanahnya, dan semakin subur tanaman selanjutnya. Banyak ahli pertanian yang mengatakan, sisa panen jangan sampai dibiarkan di lahan, karena ini akan menularkan penyakit, virus, atau jamur ke tanaman selanjutnya. Tapi kalau Anda coba sendiri di lahan yang kecil, untuk meletakkan sisa-sisa panen, maka Anda akan lihat, pendapat para ahli tersebut adalah hoaks. Saya tidak bilang bahwa membeli pupuk kimia itu buruk. Saya hanya bilang, bahwa kita para petani memiliki pilihan lain yang lebih mudah dan lebih murah, sehingga kita tidak harus menggunakan modal yang sangat banyak. Jadi Anda tidak perlu harus menghabiskan banyak uang untuk membeli beragam pupuk kimia untuk masa-masa yang berbeda. Dengan metode yang saya jelaskan di atas, pemupukan tanaman apapun menjadi jauh lebih mudah dan lebih sederhana. Silahkan lihat foto ini. Banyak petani percaya bahwa dengan mengetahui kadar NPK, itu adalah langkah terbaik untuk memenuhi nutrisi tanamannya. Banyak yang terobsesi untuk mengetahui angka ideal jumlah NPK di dalam pupuk yang mereka gunakan. Bahkan ketika membuat pupuk organik pun mereka selalu bertanya berapa kadar NPK-nya. Padahal untuk menghitung jumlah NPK, unsur makro lainnya, apalagi unsur mikronya, dengan teknologi yang dimiliki petani biasa adalah tidak mungkin. Kecuali mereka mengirim sampel pupuknya ke laboratorium yang akan membuat petani mengeluarkan biaya lagi dan tidak murah harganya. Bahkan ahli atau guru besar fakultas pertanian pun belum tentu bisa menghitung kadar NPK mereka sendiri. Padahal kalau Anda keluar rumah dan Anda melihat rumput yang tumbuh subur, atau gulma yang tumbuh subur di pinggir jalan, mereka subur, sehat, dan tidak diserang hama. Bukankah itu berarti mereka memiliki kadar NPK yang seimbang?
Jadi bagaimana kalau sekarang kita gunakan saja rumput atau gulma tadi menjadi pupuk dengan kandungan NPK yang seimbang? Anda bisa mengubah rumput atau gulma tersebut menjadi kompos yang memiliki kadar NPK yang seimbang dan bisa memenuhi semua nutrisi tanaman Anda. Jadi, semua prinsip pertanian yang Anda butuhkan sudah ada di alam. Alam sudah menyediakan NPK alami. Kunci untuk meningkatkan jumlah panen dan ukuran panen yang lebih besar adalah memanfaatkan rumput yang seimbang NPK-nya. Kunci untuk menyeimbangkan NPK itu sama sekali tidak sulit, yaitu tambahkan bahan organik apapun yang mirip dengan tanaman Anda. Hanya dengan cara itu, NPK secara otomatis menjadi seimbang dan tersedia sepenuhnya. Anda tidak perlu ke toko pertanian lagi untuk membeli pupuk kimia. Jika kesulitan menggunakan rumput atau gulma atau sisa panen, bisa digunakan pupuk kandang dari kotoran hewan yang diberi makan murni dengan rumput-rumputan. Jadam organik sendiri membuat kompos dengan mencampurkan kotoran ayam organik dengan serutan kayu, juga rumput atau gulma yang kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan kami sendiri. Petani bisa mandiri dengan memanfaatkan bahan apapun yang ada di sekitar mereka untuk memberi nutrisi pada tanamannya. Petani tidak akan melakukan kesalahan apapun dengan cara ini dan jelas sekali biayanya gratis. Kalau tidak bisa menggunakan rumput atau gulma, gunakan sisa potongan tanaman atau sisa tanaman padi. Semua tanaman di sekitar kita memiliki potensi untuk bisa digunakan sebagai pupuk. Apapun yang Anda tanam, sisanya bisa menjadi pupuk. Gunakan cara ini dari tahun ke tahun, tanah Anda semakin lama akan semakin subur. Dengan mengikuti cara alam bercocok tanam, menjadi sangat mudah dan murah untuk petani. Percayalah, rahasia pemupukan tanaman ada di alam sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat.